Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang mengikuti tayangan saya ini. Saya ucapkan terima kasih atas kepedulian Bapak, Ibu, saudara yang mengikuti tayangan ini. Saya akan menayangkan pengalaman saya pohon loto mau sandi yang hidup di atas puncak Gunung Salak. Di atas puncak Gunung Salak ada petilasan para dewa. Di situ oleh Dewa Indra waktu itu ditanam pohon loto mau sandi. Adapun cerita daripada pohon loto mau sandi, kalau di dalam pewayangan itu waktu perangnya Prabu Romo dan Dasamuka, semua prajuritnya Prabu Romo semua tergeletak dan tidak berdaya menghadapi serangan Indrajit. Waktu itu Hanuman disuruh mencari namanya daun loto mau sandi. Terus Hanuman ngambillah pohon mau sandi tersebut dan dipergunakan untuk mengobati para prajuritnya Prabu Romo tersebut. Adapun pohon mau loto sandi yang di sini itu adalah pohon yang sangat misterius. Pada saat itu tahun 1980-an. Saya waktu itu masih ada di Jakarta. Pada saat itu saya masih sebagai sopir bis kota. Pada saat itu saya sering di tempat petilasan-petilasan di daerah Jawa Barat termasuk Telaga Warna dan sekitarnya. Pada saat itu datanglah orang yang berambut panjang. Orang tersebut dari Jawa Barat. Dia bilang disuruh sama sesepuhnya. Saya nanya, lah kamu disuruh sesepuh, bagaimana kamu bisa mengetahui tempat di sini? Dia bilang sama yang sesepuhnya tadi bahwa dalam firasat di atas puncak Gunung Salak ada pohon yang nanti bisa untuk berobat kalau nanti di atas tahun 2000-an ada suatu penyakit. Itu obatnya ada di puncak Gunung Salak, namanya pohon loto mau sandi. Terus maksud kamu bagaimana? Saya disuruh sama sesepuh saya supaya sampean suruh nganter di mana tempat petilasan tersebut. Saya bilang kalau di petilasan di puncak itu memang ada petilasan waktu zaman dahulu kala, sebelum zaman raja-raja dulu. Dia atas puncak sono ada petilasan yang Indrajaya, karena yang Indrajaya adalah sebagai jelmaan Bathara Indra dan dia punya petilasan di sana sebagai tanda dia menanam pohon namanya loto mau sandi. Jadi loto mau sandi itu ngambilnya dari puncak Gunung Himalaya, waktu itu namanya Kailas. Jadi yang ada pohon loto mau sandi menurut dari Eyang adalah di atas Gunung Salak tersebut. Terus dia bilang, saya disuruh mengambil itu. Saya bilang, kalau memang penyakitnya masih lama, masih tahun 2000-an ke atas, sekarang baru tahun 80. Coba sekarang kita ngambil waktu yang senggang, waktu yang kira-kira kita bisa
konsentrasi di sana. Nanti saya nunggu waktu libur. Setelah itu saya dan teman saya tadi suatu saat ke puncak Gunung Salak tersebut. Dari bawah gunung tersebut terlihatlah di situ petilasan para dewa dan juga petilasan Prabu Siliwangi. Di atas kita melihat seperti bulat, seperti kayak stadion. Di situ ada suatu kerajaan gaib dan juga ada pohon yang terlihat dari bawah. Setelah itu muncullah yang namanya Dewa Indrajaya tersebut. Beliau bilang, ya saya itu yang dulu pernah petilasan di sini, dan waktu itu sebelum ada para raja saya berkuasa di sini. Waktu itu terus saya tinggal, yang menunggu sekarang adalah dahyangnya yang ada di Gunung Salak di sini. Ini pohon yang sudah berupa kajiman. Jadi pohon berupa gaib. Kalau kita ngambil, kita tidak bisa kita mengambil pakai tangan kosong ataupun kita paksa, itu tidak bisa. Terus saya minta petunjuk bagaimana cara mengambilnya. Yang Indrajaya bilang begini, ini pohon kalau kamu mau kepingin ngambil, itu suatu saat nanti kamu kontak ataupun meditasikan ke sini, nanti kamu ambil tidak dengan cara badan wadak, tetapi dengan badan halus kamu, ataupun bisa ngambil lewat dalam mimpi. Setelah kamu bisa membayangkan dan bisa mengambil daun ini nanti bisa berobat, untuk berobat penyakit yang nanti akan datang, tapi tidak sekarang waktunya. Yang penting kamu sudah, saya tahu bagaimana tata cara nanti pengambilannya. Jadi sekarang kamu sudah tahu tempatnya. Setelah itu kita pulang, dan saya bilang sama teman tadi, kamu bilang saja sama sesepuh kamu bahwa sudah mendapatkan di mana tempat daun loto maosandi tersebut, dan cara mengambilnya tidak bisa dengan badan wadak ataupun tangan kosong begini. Jadi nanti suatu saat bisa diambil dengan dari mimpi juga bisa, dari alam meditasi juga bisa. Jadi istilahnya kita sedot ataupun kita ciptakan supaya daun itu nanti bisa kita pakai. Begitulah cara pengambilannya. Setelah begitu, suatu saat dia datang lagi, karena ada seseorang yang kebetulan dia menderita sakit. Sakitnya itu sudah beberapa kali berobat kepada kiai tersebut tidak mempan. Terus suruh mengambil namanya daun loto maosandi tersebut. Setelah kita mengeningkan cipta bersama-sama, muncullah daun tersebut. Setelah muncul di dalam gelas tersebut, maka air tersebut dipergunakanlah untuk pengobatan yang sakit tersebut. Itu terjadi waktu itu sekitar tahun 90-an. Jadi sudah 10 tahun
menjelang tahun 2000. Jadi penyakit tersebut kemungkinan akan datang di tahun 2000 atau 2000 lebih. Itulah pengalaman saya masalah mengambil daun loto maosandi di puncak Gunung Salak. Demikian, semoga tayangan saya ini bermanfaat bagi saudara-saudara yang mengikuti tayangan saya ini, dan jangan lupa subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya update video saya selanjutnya. Terima kasih. Amin. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua.